Baiklah, kami untuk menyelesaikan tugas dasar-dasar filsafat akan membuat video diskusi mengenai SDG 14. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Gloriana Firdaus dengan NPM 18091021020. Perkenalkan, nama saya Saluna Novela Utari, biasa dipanggil Lala dari Prodi Sastra Angkatan 21 juga dengan NPM 1809110210029. Jadi pada kesempatan kali ini, aku dan Rona kita bakal membahas tentang SDGs 14 ya, Lan. Ya, SDG 14 itu tuh apa sih Lan, menurut kamu? Uh, jadi kan untuk SDGs itu sendiri tujuan pembangunan berkelanjutan kan. Nah, sedangkan yang spesifik 14 itu tujuan pembangunan berkelanjutan yang spesifik di ekosistem laut dan bawah laut gitu, di bawah permukaan laut. Kan SDGs ini tuh tujuan pembangunan SDGs 14 itu kan tujuan pembangunan berkelanjutan ekosistem bawah laut kan. Nah, menurut kamu apa sih tujuan atau manfaat utama dari SDGs 14 ini? Kenapa kita perlu menjaganya gitu? Apa manfaatnya buat kita, apalagi kehidupan manusia dalam jangka panjang? Ini kalau menurut aku pribadi ya, tujuan Ya. adanya SDG 14 ini tuh sebenarnya karena saat ini ekosistem atau maritim kehidupan di bawah laut itu tuh sebenarnya udah mengalami hampir dalam kondisi terancam. Ada beberapa kayak terumbu karang yang hampir punah, lalu hewan-hewan di bawah laut yang hampir punah. Padahal kita ini hidupnya itu tidak jauh-jauh dari laut, dari kehidupan laut. Kita makan dari laut, kayak konsumsi ikan, lalu uh, liburan juganya ke laut, ke pantai. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari laut, tapi sudah terancam gitu ekosistemnya. Nah, dengan adanya SDG 14 ini menurut aku kita itu menjadi memiliki batasan-batasan apa aja sih yang bisa dilakukan, apa aja sih yang nggak bisa dilakukan, apa aja yang harus kita hindari, apa aja yang harus kita cegah dan kita lakukan gitu. Misalnya kalau di Indonesia itu kan ada konservasi perairan laut gitu. Nah, itu tuh untuk menjaga ekosistem laut. Jadi ada beberapa bagian-bagian khusus di Indonesia yang dikhususkan untuk mengembangkan hewan-hewan yang hampir punah seperti itu. Itu sih tujuannya SDG 14 kalau menurut aku. Tapi kalau menurut kamu gimana? Ya sama sih kurang lebih. Apalagi kan kita makhluk hidup sangat apa ya sangat-sangat bergantung pada laut gitu. Kita apa-apa ngambil dari laut kayak misalnya air, makanan dan semuanya. Jadi menurut aku ekosistem laut itu merupakan salah satu kunci sumber kehidupan yang harus kita jaga gitu. Setuju, Karena setuju. kalau apa ya kalau kita tidak menjaga itu dari sekarang, maksudnya tidak ada kesadaran atau awareness untuk menjaga itu, yang akan merasakan dampak negatif ekosistem laut yang buruk itu juga bakal kita juga gitu. Yang kena itu juga bakal makhluk hidup sekitarnya lah termasuk kita manusia yang sangat-sangat bergantung pada laut itu menurut aku. Oh ya, terus kan menurut kamu apa sih? Kan kita harus menjaga pembangunan ekosistem laut Hmm. itu kan secara berkelanjutan. Itu harus ada langkah-langkah yang terstruktur nggak sih? Kayak harus ada target-target yang jelas. Apa aja sih apa aja patokannya dalam kita menjaga pembangunan ekosistem laut berkelanjutan ini gitu? Kalau menurut aku, untuk langkah-langkahnya pertama-tama tuh kita bisa mengurangi sampah ya. Dari hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum, awam, itu kita bisa mengurangi penggunaan plastik gitu, karena plastik ini tuh ternyata benar-benar berdampak besar di laut karena pernah ada penyu yang makan plastik karena Iya, menganggap benar. itu ubur-ubur. Lalu plastik itu juga sulit untuk terurai, butuh ratusan tahun. Jadi pertama yang bisa kita lakukan karena kita masyarakat biasa, jadi kita bisa terlebih dahulu itu aware untuk mencegahlah mengurangi penggunaan plastik. Terus kita juga harus bisa juga mendukung pemerintah untuk membantu dalam konservasi perairan di Indonesia juga gitu. Lalu yang paling penting menurut aku kita tuh harus aware apa aja sih hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia, hewan-hewan laut yang dilindungi karena masih banyak orang Indonesia yang memburu hiu, memburu hewan-hewan yang harusnya itu dilindungi karena Benar. mereka itu sudah terancam punah, tapi karena kita masyarakat Indonesia tuh nggak aware, mereka tuh nggak tahu kalau ini tuh hewannya terancam punah, bisa-bisa hewan tersebut di kemudian hari itu punah 100% gitu. Jadi kita harus aware aja sih. Kalau menurut kamu gimana? Apa yang perlu kita lakukan selain kita mengurangi penggunaan plastik untuk snack-snack itu menurut kamu apa yang bisa kita lakukan? Eh, Menurut aku sih juga mengurangi kadar keasaman laut ya. Jadi kan Eh, jadi untuk yang belum tahu pengasaman laut itu maksudnya adalah atmosfer kita kan dipenuhi oleh gas karbon dioksida yang berasal dari bumi gitu, yang berasal dari hasil limbah produksi kita. Jadi seperti kita bernafas saja kita tuh menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu berada di atmosfer kita dan laut itu menyerap gas karbon dioksida tersebut. Kalau misalnya dalam kadar yang masih aman, maksudnya yang masih terkontrol, justru itu bermanfaat buat ekosistem laut karena hewan-hewan kecil seperti plankton dan lain-lain yang pokoknya hewan-hewan yang memiliki cangkang, mereka membutuhkan tingkat keasaman laut tertentu untuk memproduksi cangkang mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi kalau misalnya jumlahnya udah berlebihan dan laut itu sudah terlalu asam dalam tanda kutip, itu malah akan menghambat proses mereka memproduksi cangkang mereka sendiri gitu dan
kalau misalnya hal ini tuh dibiarkan, tanpa ada solusi, maksudnya ya udah kita nggak peduli, itu pasti akan merusak keseimbangan ekosistem laut kan tentunya, dan merugikan juga hewan-hewan yang membutuhkan, kadar keasaman yang normal untuk memproduksi cangkang mereka. Terus untuk gimana sih, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk mengurangi hal tersebut, untuk mengurangi resiko tersebut? Nah, kita bisa, eee, apa ya, melakukan penghijauan mungkin, penghijauan atau reboisasi di muka bumi ini, seperti tidak menebang pohon secara liar dan lain sebagainya. Pokoknya kita, meningkatkan penghijauan untuk mengurangi kadar zat karbon dioksida yang akan menempel atau menguap ke atmosfer dan lalu diserap oleh laut gitu loh. Jadi kita harus mengurangi limbah kita sendiri, Oh apalagi jadi yang perlu menjaga laut itu nggak cuma orang-orang yang tinggal dekat laut aja ya berarti, tapi mereka yang jauh dari laut pun harus tetap ikut andil gitu, karena mereka berpengaruh juga sebenarnya. iya, karena di alam semesta ini semuanya itu berkesinambungan gitu. Jadi yang satunya rusak, yang satunya pasti juga bakal ikut rusak. Jadi tinggal gimana caranya kita yang hidup di alam semesta ini menjaga keseimbangan tersebut dengan meminimalisir resiko-resiko itu terjadi ke depannya. Oke. Ya soalnya masih banyak yang ngira kayak, "Aku kan jauh dari laut," gitu kan, "aku tinggalnya di pegunungan, kenapa aku harus" ya aku nggak ikut andil gitu, padahal mereka sebenarnya juga berpengaruh gitu ya. Iya Apa yang benar, mereka lakuin itu sebenarnya secara nggak langsung itu saling berkesinambungan gitu ya. iya benar banget. Oke oke. Jadi tadi kan semua orang itu harus, ikut andil ya dalam menjaga laut. Nah kalau kamu sendiri lah, kamu tuh udah ngapain aja sih untuk laut? Apa yang kamu lakuin, untuk menjaga ekosistem kita di SDGs 14 ini apa aja yang kamu lakuin? Kalau misalnya untuk aku pribadi sih, pastinya kita harus mulai dari diri sendiri dulu kan, dari hal terkecil dan dari lingkup terkecil dulu, yaitu diri sendiri. Aku udah mulai meminimalisir itu sih, penggunaan sampah-sampah plastik yang tidak diperlukan gitu, kayak kalau misalnya, bawa minum, ya bawa tumbler sendiri. Terus juga kalau misalnya belanja, bawa paper bag sendiri gitu, jadi nggak setiap belanja pakai plastik, setiap belanja pakai plastik. Jadi walaupun itu mungkin terlihat kecil, tapi bayangin aja kalau misalnya berapa juta orang di Indonesia mulai membiasakan hal itu, berapa limbah plastik yang bakal berkurang gitu. Kecil Itu tapi sih yang berdampak ya? iya kecil tapi berdampak. Nah dan, menurut aku juga penting sih untuk kita dengan kita melakukan seperti itu pasti orang-orang sekitar kita maksudnya tanpa kita suruh-suruh pun akan melihat itu dan secara tidak langsung akan ter-influence juga dengan yang kita lakukan gitu. Nah itu kalau dari aku Dalam sih. kegiatan baik ya? Iya, kalau misalnya dari kamu sendiri apa aja yang udah kamu lakuin? Kalau aku sebenarnya nggak jauh-jauh juga sama yang kamu lakuin, itu mulai mengurangi penggunaan plastik, jadi bawa wadah sendiri kalau mau belanja. Nah, selain itu aku juga ada bikin campaign kecil gitu di Instagram. Oh iya, aku follow. Jadi nanti aku ngasih tahu ke teman-teman aku, karena kayak yang aku bilang tadi sebenarnya orang-orang tuh mau peduli, cuman mereka kurang informasi. Jadi aku kasih tahu ke mereka, aku berbagi informasi kalau ini loh yang bisa kita lakuin, ini loh hewan-hewan yang dilindungi. Kayak misalnya aku ngasih tahu juga kalau ternyata penggunaan sunscreen chemical itu berpengaruh terhadap, pengkapuran karang. Jadi karang karang kita itu tuh bisa punah, bisa hancur karena kita, menggunakan sunscreen yang nggak aman untuk terumbu karang gitu. Nah aku jadi, secara nggak langsung juga memberikan campaign ke mereka gitu. Jadi, eee, aku berbagi informasi, jadi selain akunya melakukan, pengurangan plastik, aku pun juga mengajak teman-teman untuk, ikut gitu, ikut andil dalam menjaga laut gitu. Itu aja Bener sih. bener, keren juga sih. Perlu banget sih campaign sebenarnya, karena kadang Mhm. kita orang-orang tuh kurang terekspos dengan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang gitu loh, apalagi mungkin laut. Ya terus, ya salut banget sih. Kamu mungkin kan bikin konten tentang apa aja hewan yang harus dilindungi dan lain sebagainya. Oke oke oke, keren keren keren. Ya mungkin, itu kali ya yang bisa kita bahas dari diskusi kali ini. Semoga ke depannya makin banyak lagi orang-orang yang aware dan menyuarakan tentang, keseimbangan ekosistem laut ini gitu. Iya, karena Karena itu itu juga penting banget kan, apa mhm, apa karena itu penting banget iya untuk penting banget, karena kehidupan kita, maksudnya bukan nggak cuman kita aja, tapi, anak cucu kita ke depannya juga iya harus bisa merasakan ekosistem laut ini gitu. Jadi kita harus menjaga dari sekarang. iya bener banget sih. Mungkin kalaupun efeknya nggak terasa, efek buruknya nih nggak terasa sekarang pas di zaman kita, mungkin di zaman anak cucu kita nanti baru terasa tuh kayak, Iya, "Oh lautnya kayak gini ya, berpengaruh juga ke mhm, udara dan lain sebagainya." Gila keren banget sih. Emang harus diperbanyak lagi sepertinya ya orang-orang yang menyuarakan tentang ini gitu. iya setuju setuju banget. Setuju. Oke mungkin itu aja kali ya, yang bisa kita bahas dan bisa kita share dalam diskusi kita yang singkat ini. Mungkin di lain waktu kita bisa diskusi-diskusi hal yang lebih menarik lagi. Iya, Itu. oke berarti sekian dulu ya kita diskusi tentang SDG 14 ini. Ya, semoga yang mendengarkan ini bisa mengambil manfaat ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.